Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ade Supriyadi. Pada kesempatan ini kita mencoba akan belajar tentang hukuman ya. Belajar tentang hukuman dari perspektif hukum pidana Islam. Oke? Nah, karena banyak nih orang yang tidak mengetahui tentang hukum pidana Islam, tapi banyak orang yang mengetahuinya tentang hukum pidana. Karena apa? Karena yang diterapkan di Indonesia ini adalah hukum pidana. Nah, sedangkan hukum pidana Islamnya itu belum diterapkan, hanya sebagian. Tapi itu juga udah alhamdulillah ya di Indonesia, karena banyak para ulama, para alimul ulama yang memperjuangkan agar diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tentu dong Allah yang tahu kebaikan untuk kita. Mana yang terbaik buat kita, Allah pasti tahu. Nah, dan Allah sangat sayang kepada makhluknya ini, supaya makhluknya ini tidak tersesat, tidak sengsara, tidak tidak tersesat ya, tidak sengsara, tidak miskin gitu ya. Kemudian tidak kecewa, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan kepada makhluknya itu supaya makhluknya itu selamat, tentram, bahagia, damai, senang gitu ya, penuh dengan kemudahan. Sebagaimana Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gitu ya. Allah tuh sangat menghendaki manusia itu mudah dalam segala sesuatu. Dan Allah tidak menghendaki manusia itu menjadi susah dan sulit, ya kan? Nah, maka dari itu kita coba membahas tentang hukuman dari perspektif hukum pidana Islam ya. Jadi hukum pidana Islam itu adalah syariat yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang rasulnya, yakni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita ya. Oke. Nah, membahas tentang hukuman. Kita harus tahu dulu apa sih itu hukuman. Hukuman di dalam hukum pidana Islam itu adalah sanksi hukum yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kenapa? Karena ada yang melanggar perintah syar'i, ada yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya itu pasti dia tidak bermoral, atau dia tidak berakhlak ya. Dia pasti merugikan dirinya sendiri atau bisa merugikan orang lain. Maka salah satu dari penghambat keberlimpahan, penghambat dari rezeki datangnya kepada kita itu adalah sebuah dosa ya. Oke, jadi hukuman itu apa? Sanksi hukum. Nah, sanksi hukum yang nanti diberikan kepada orang yang melanggar. Nah, kenapa sanksi hukum itu dijatuhkan? Yaitu untuk memelihara kemaslahatan, kenyamanan, ketentraman masyarakat umum, begitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga nih, apa sih maksud dan tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat ya di televisi, banyak nih orang yang dijatuhkan hukuman karena melanggar sebuah undang-undang, atau dia melakukan sebuah kesalahan ya. Kita memandangnya ketika dia dihukum itu adalah sebagai balasan yang setimpal bagi dia, betul kan? Nah, begitu. Nah, kalau di dalam hukum pidana Islam itu bukan seperti itu. Maksud dan tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman. Jadi
maksud dan tujuan dijatuhkannya hukuman itu ada beberapa hal, ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, maksud dan tujuan dijatuhkannya hukuman itu adalah untuk memperbaiki keadaan manusia. Kenapa nih? Karena keadaan manusia ini bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ada yang korupsi, ada yang tidak korupsi. Ya kan? Ada yang amanah dan ada juga yang tidak amanah. Nah, bagaimana supaya merubah keadaan manusia yang tidak amanah menjadi amanah, yang tidak jujur menjadi jujur, yang tidak baik menjadi baik? Maka harus diadakan, dijatuhkannya sebuah hukuman. Begitu ya. Clear? Nah, kemudian maksud dan tujuan dijatuhkannya hukuman yang kedua adalah untuk mencegah dari kerusakan. Nah, kita kan tahu nih ya, di Indonesia ini banyak kerusakan di mana-mana. Hutan dihancurkan, gunung dibongkar, ya kan? Hutan dibabat, perumahan dibangun, kemudian lahan-lahan dibangun, ya, untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan PT atau apapun. Nah, dengan diadakannya sebuah hukuman ini untuk mencegah dari kerusakan, baik kerusakan alam, kerusakan moral, dan lain sebagainya. Nah, ini maksud tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman, ya kan? Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan. Nah, ini karena apa? Karena manusia ini banyak yang bodoh, termasuk saya juga kan bodoh. Tapi bukan berarti bodoh dari sananya, bodoh karena tidak mau belajar. Bodoh tidak mau belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain. Ya, karena belajar kan diwajibkan. Kalau sekolah sunnah, kalau belajar wajib. Nah, gitu ya. Mencari ilmu itu memang wajib. Dimanapun kita bisa mencari ilmu tanpa harus ke sekolah, tanpa harus kemana, ya. Dimanapun kita harus belajar. Supaya apa? Supaya tidak bodoh atau supaya tidak dibodohi oleh orang lain. Nah, adanya sebuah hukuman ini adalah supaya menyelamatkan dari kebodohan. Nah, banyak orang yang melakukan sebuah kejahatan itu bisa jadi karena tidak tahu aturannya bagaimana, ya kan? Nah, dengan adanya hukuman, jadi dia tersadarkan, oh iya, saya ini salah. Nah, ketika dia sadar dan mau memperbaiki diri, ya sudah aja dilepaskan, dibebaskan, ya kan? Nah, nanti ada nih pelaksanaan hukumannya bermacam-macam ya. Nanti kita bahas nanti aja ya. Kita sekarang bahasnya tentang hukuman saja, oke? Dan tujuannya. Kemudian tujuan yang keempat nih, tujuan dijatuhkannya hukuman yang keempat adalah untuk mencegah dari kemaksiatan. Ya, banyak kan orang yang bermaksiat. Bermaksiat itu banyak. Ada yang berzina, ya kan? Ada yang berpacaran, kemudian ada yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, yang pacaran kok disebut kemaksiatan? Nah, di dalam hukum pidana Islam, sobat, perlu kita ketahui ada sebuah perbedaan antara hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Apa sih bedanya? Kalau di dalam hukum pidana yang disebut dengan tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Nah, maka dia disebut dengan tindak pidana. Ya. Orang yang melakukan kejahatan. Gitu. Karena apa? Intinya ada merugikan orang lain. Jadi kalau selama orang itu tidak merugikan orang lain, seperti berpacaran, karena berpacaran yang tidak merugikan orang lain, maka tidak dikenakan hukuman. Begitu juga dengan mabuk-mabukan, karena mabuk-mabukan itu tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh dikenakan hukuman. Berbeda di dalam hukum pidana Islam, sobat.
Kalau di dalam hukum pidana Islam yang disebut dengan tindak pidana itu bukan karena tidak merugikan orang lain, tetapi apakah perbuatan itu bermoral atau tidak. Nah, ini perbedaan antara hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Nah, maka kalau perbuatan seseorang itu tidak bermoral, maka dia patut dikenakan hukuman. Dan bahkan orang yang tidak bermoral ini kena hukumannya lumayan berat juga. Contoh orang yang berpacaran ini kan tidak bermoral. Bermoral atau tidak? Bermoral. Tidak bermoral, ya, tidak bermoral. Ya, tidak berakhlak gitu ya. Walaupun tidak merugikan, siapa yang dirugikan? Dia melakukannya suka sama suka kok. Ya. Nah, di dalam hukum pidana Islam itu harus dikenakan sanksi hukuman. Begitu juga dengan orang yang mabuk-mabukan. Walaupun dia tidak merugikan orang lain karena dia tidak bermoral, bermoralnya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu diciptakan oleh Allah. Allah yang melarang supaya dirinya itu dirusak. Dan ketika dia mabuk-mabukan, itu tandanya dia merusak dirinya sendiri. Jelas kan? Nah, maka orang seperti ini, orang yang tidak bermoral ini harus dikenakan hukuman kalau di dalam hukum pidana Islam. Ya. Gitu. Nah, karena ini untuk mencegah dari kemaksiatan. Kemudian yang maksud dan tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman adalah untuk menuntun dan menunjukkan dari kesesatan. Artinya apa? Dengan adanya hukuman ini supaya hukuman ini memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah tersesat supaya kembali ke jalan yang benar. Begitu maksudnya, ya. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, maksud dan tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman itu adalah untuk merangsang agar berlaku taat kepada Allah dan Rasulnya khususnya. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, apalagi kepada orang tua yang bisa dilihat dengan kasat mata. Allah kan tidak bisa dilihat kasat mata, ya kan? Kepada Allah saja dia taat, apalagi kepada orang tua. Kepada Allah yang menyayangi dan mengasihinya saja ini tidak taat, apalagi kepada orang yang tidak menyayangi. Kan logikanya seperti itu. Betul? Nah, ini gitu ya. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu, ya, dan juga menurunkan syariatnya ini bukan untuk menguasai manusia dan juga bukan untuk memaksa manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasulnya itu untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Luar biasa. Tidak ada sama sekali pemaksaan. Allah hanya menunjukkan kamu mau atau tidak selamat. Kamu pengen gak damai? Kamu pengen gak selamat di dunia dan juga di akhirat? Kamu pengen gak bahagia? Kalau pengen bahagia, yuk ikuti petunjuk dan pedoman yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, karena Allah ini yang telah menciptakan kita semua. Maka Allah lah yang lebih tahu, ya, kemaslahatan, kebaikan untuk kita. Begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan syariatnya dan juga mengutus seorang rasul itu untuk mengajari kita dan untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Begitu. Dan Allah menetapkan hukuman itu bagi orang yang melanggar perintahnya. Untuk apa? Untuk mendorong mereka ke arah yang tidak disukai mereka.
Ya, tidak disukai ini untuk mendorong ke arah yang tidak disukai oleh manusia. Namun selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan memalingkan keinginannya, selama hal itu dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya. Luar biasa ini, Masya Allah. Nah ini ya hukuman hukuman menurut perspektif hukum pidana Islam. Mungkin itu ya. Tapi ini ada lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menetapkan, ya, hukuman ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperbaiki dan mengajari individu secara pribadi dan juga menyelamatkan masyarakat umum, serta melestarikan atau memelihara sistem kita, ya, memelihara sistem kita, karena Allah lah yang mensyariatkan hukum ini dan memerintahkannya kepada manusia agar dilaksanakan. Ya, perlu kita ketahui, ya, Allah menetapkan hukuman ini bukan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, tetapi untuk kepentingan kita semua. Ya, coba kita renungkan, Allah tidak diuntungkan atau Allah tidak dirugikan sama sekali dengan kemaksiatan kita, walaupun seluruh manusia ini bermaksiat kepada Allah. Begitu pula Allah tidak diuntungkan oleh ketaatan manusia, walaupun seluruh manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya bahas, semoga apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, tolong dikoreksi, ya, tolong diingatkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.